Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmasari Novita Mukti. Saya dari Prodi Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengasapan. Mulai dari pengertian pengasapan, prinsip pengasapan, syarat pengasapan, lalu jenis-jenis pengasapan, sampai dengan bagaimana kita mengolah ikan asap. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai pengertian pengasapan. Pengasapan merupakan cara pengolahan atau pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi pengeringan dan pemberian senyawa kimia alami dari bahan bakar alami. Melalui pembakaran tersebut akan terbentuk senyawa asap dan butiran-butiran uap tar yang serta menghasilkan panas. Senyawa asap tersebut akan menempel pada ikan dan terlarut dalam lapisan air yang ada di permukaan tubuh ikan, sehingga terbentuk aroma yang khas dan warna kecoklatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengasapan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa pengasapan merupakan cara pengolahan atau pengawetan dengan mengkombinasikan perlakuan pengeringan dengan senyawa kimia yang dihasilkan dari bahan bakar alami. Dari senyawa kimia tersebut, senyawa bahan bakar tersebut itu akan terbentuk uap, akan terbentuk asap dan butiran-butiran uap tar serta dihasilkan panas. Dari senyawa asap tersebut yang nantinya akan menempel pada ikan atau daging dan akan terlarut dalam air yang ada di lapisan permukaan ikan, serta akan menghasilkan warna aroma yang khas pada ikan dan warna yang kecoklatan atau keemasan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai syarat pengasapan. Seperti halnya dengan pengeringan melalui terik matahari yang sudah sering dilakukan oleh warga Indonesia atau dengan cara diangin-anginkan, pengasapan terlebih dahulu harus melalui proses pengerjaan awal antara lain penggaraman, pengeringan, dan pemanasan. Ketiga hal tersebut ditujukan untuk menjamin kesempurnaan hasil pengasapan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pengasapan. Tahukah Anda jenis-jenis pengasapan itu terbagi menjadi 4? Yang pertama ada pengasapan dingin, yang kedua ada pengasapan panas, yang ketiga ada pengasapan elektrik, dan yang keempat ada pengasapan cair atau biasa disebut dengan pengasapan modern. Sekarang kita bahas dulu mengenai pengasapan dingin. Pengasapan dingin merupakan cara pengasapan dengan menggunakan suhu rendah, yaitu antara tidak lebih dari 33 derajat Celcius atau antara 15 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius dengan waktu pengasapan 4-6 minggu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengasapan panas. Pengasapan panas adalah pengasapan dengan cara menggunakan suhu tinggi atau antara 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Karena suhunya yang tinggi, kita hanya memerlukan waktu yang pendek dalam pengasapan tersebut, yaitu 3-8 jam. Bahkan ada pengasapan yang hanya memerlukan waktu selama 2 jam. Sekarang kita beralih pada pengasapan elektrik. Ikan asap dengan asap dari pembakaran gergaji atau sulfur gergaji yang dilewatkan melalui tegangan listrik yang tinggi, ikan pun akan mengalami tahap pengeringan terlebih dahulu untuk mempersiapkan permukaan ikan menerima partikel asap. Lalu, tahap pengasapan selanjutnya adalah tahap pematangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengasapan cair. Pengasapan cair itu pengasapan dengan menggunakan asap liquid. Pada dasarnya, asap liquid itu merupakan asam cukanya atau vinegar kayu yang diperoleh dari destilasi kering terhadap kayu. Pada destilasi kering tersebut, vinegar kayu dipisahkan dari tar, kemudian diencerkan dengan air, lalu ditambahkan garam secukupnya.
Kemudian, daging direndam dalam larutan asap tersebut selama beberapa jam. Faktor penting yang perlu diperhatikan pada pengasapan liquid adalah konsentrasi, suhu larutan asap, serta waktu perendaman. Sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan pengasapan cair. Ada beberapa kelebihan dari pengasapan cair. Yang pertama, beberapa aroma dapat dihasilkan dalam produk yang seragam dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Yang kedua, lebih intensif dalam pemberian aroma. Yang ketiga, kontrol hilangnya aroma lebih mudah. Yang keempat, dapat diaplikasikan pada berbagai jenis bahan pangan. Yang kelima, dapat digunakan oleh konsumen pada level komersial. Yang keenam, lebih hemat dalam pemakaian kayu sebagai sumber asap. Yang ketujuh adalah polusi lingkungan dapat diperkecil. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teknik pengasapan. Teknik pengasapan yang akan saya bahas ada dua, yaitu yang pertama, ada teknik pengasapan dengan cara digantung. Yang kedua, ada teknik pengasapan dengan cara disemprot pada rak. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teknik pengasapan dengan cara digantung. Teknik pengasapan ini banyak dilakukan baik pada ikan maupun daging. Ikan digantung dengan menggunakan kawat. Pengasapan ikan dengan cara digantung itu akan menghasilkan ikan asap yang lebih bagus dibandingkan dengan ikan yang disusun pada rak. Karena asap panasnya itu dapat menempel pada seluruh permukaan ikan yang digantung. Sekarang saya akan membahas mengenai teknik pengasapan dengan cara disusun di rak-rak. Teknik pengasapan dengan cara disusun di rak umumnya dilakukan pada ikan kecil. Ikan disusun di atas rak dengan diberi jarak tertentu. Kekurangan teknik ini adalah asap tidak bisa menyebar secara merata pada ikan. Jadi ikan akan lebih banyak menerima asap pada satu sisi bagian aja. Oleh karena itu, ikan harus dibolak-balik agar asap dapat menempel merata pada ikan tersebut. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh jenis produk hasil dari pengasapan. Ada daging, sosis, ikan, dan keju. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan ikan asap. Yang pertama, siangi ikan, cuci, lalu kelompokkan ikan menurut ukuran. Yang kedua, masukkan garam ke dalam setengah liter air, didihkan, lalu dinginkan. Yang ketiga, masukkan ikan ke dalam larutan garam tersebut selama 15-20 menit. Setelah itu tiriskan, angin-anginkan hingga permukaannya kering. Selanjutnya, ikat satu persatu ikan dan gantungkan dengan kawat, dan di ruang pengasapan diberi jarak 1 cm atau digantung dengan cara kepala di atas dan ekor di bawah, atau bisa dengan cara disusun pada anyaman bambu, kemudian dimasukkan ke dalam lemari pengasapan dan diberi jarak kira-kira sama dengan panjang ikan, agar asap ikan bisa merata pada semua permukaan ikan. Selanjutnya, siapkan bahan bakar berupa arang atau potongan-potongan kayu di bawah ruang pengasapan, kemudian bakar. Step selanjutnya, bubuhkan ampas tebu atau serbuk gergaji sedikit demi sedikit sampai timbulnya asap. Panas diatur pada suhu 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius selama 2-3 jam. Ikan harus tetap dijaga agar tidak hangus. Panas diatur pada suhu 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius selama 4 jam terus-menerus. Hasil ikan ditandai dengan bau harum ikan yang khas pada ikan asap. Lalu setelah itu bisa keluarkan ikan asap dan dibungkus dengan plastik. Dikemas. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengasapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.